Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Syamsurizal SSI, calon guru penggerak angkatan 5 SMPN 1 Luhak Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat. Dalam sesi ini kami akan memaparkan aksi nyata budaya positif. Selamat menyaksikan. Menyusun, membuat tulisan. Sekarang kita akan rangkai semua tulisan itu di dalam sebuah kertas, yang mana kertasnya sudah Bapak buat judulnya Keyakinan Kami Kelas 7-3. Yang pertama apa tadi? Kami selalu bertanggung jawab. Baik, coba kita rangkai. Kami selalu bertanggung jawab. Kita geser ke bawah sedikit. Oke. Terus apa nempel nih? Jangan ditempel dulu, nak. Masya Allah, kita belum ada apa-apanya. Kami selalu beda nggak? Ini beda nggak? Iya, jawab ini ya. Boleh gini aja. Baik, siswa kelas 73 sedang memasang keyakinan kelas. Alhamdulillah, Bapak sangat senang sekali bahwa hari ini, Jumat ini, kalian telah membuat kelas impian kalian. Semuanya bagus-bagus, dan ternyata semua yang kita inginkan sudah kita cantumkan di dalam keyakinan kelas 73 yang kita namakan Keyakinan Kami Kelas 7-3. Mari kita baca bersama-sama. Keyakinan Kami Kelas 7-3. Sama-sama Bapak dulu, baru diikuti ya. Kami selalu bertanggung jawab. Kami saling menyayangi sesama. Kami selalu menghargai. Kami selalu saling menasehati. Kami mencintai kebersihan. Kami kelas 73 pasti bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Bapak manggil saya. Iya, Hilya, Bapak sengaja manggil dia ke sini. Ada apa Pak? Begini, Bapak dalam kira-kira 2 pekan ini Bapak lihat Hilya itu sangat sibuk kalian. Betul Pak, saya sibuk. Saya sedang mengikuti persiapan lomba tari dan saya juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yaitu pramuka. Pantasan. Terus bagaimana dengan belajar Hilya selama ini?
Saya menjadi tidak fokus, Pak. Terus terang banyak tugas yang tidak saya kerjakan. Terus nilai harian Hilya bagaimana? Berhubungan dengan nilai, sebenarnya nilai saya banyak yang tidak tuntas, Pak. Berarti kira-kira ada berapa mata pelajaran? Ada 5? Kira-kira ada, Pak. Ada 5 mata pelajaran ya. Ya, Bapak paham ya, kalau kita sudah sibuk, banyak tugas-tugas pokok kita malah yang terbengkalaikan. Semua orang mungkin seperti itu. Nah, tugas pokoknya malah tidak jadi dilaksanakan. Kalau siswa mungkin pelajarannya malah yang dilupakan. Begitu kan? Iya, Pak. Pelajaran saya sebenarnya banyak yang terlalaikan. Banyak yang terlalaikan berarti ya. Iya. Oke. Nah, sekarang Bapak ingin memanggil Hilya di sini bukan ingin menyalahkan Hilya ikut macam-macam pelajaran sehingga sibuk, tapi di sini Bapak ingin fokus bagaimana memperbaiki kondisi atau keadaan Hilya sekarang ini yang sibuk nih. Nah, jadi Hilya, sebenarnya Bapak tidak melarang ya, kamu ikut kegiatan ini tidak melarang. Nah, tentu kamu mengikuti itu semua karena kamu senang nggak? Iya, Pak. Saya merasa sangat senang mengikutinya. Apalagi saya menang lomba, senang banget. Kemarin menang nggak? Enggak, Pak. Tidak ya. Nah, begini, Bapak paham itu, tapi mau tidak, kamu tetap melaksanakan kegiatan itu, kegiatan lomba, lagi kegiatannya lomba tari ya, kegiatan kepramukaan, tapi kamu tidak melalaikan pembelajaran. Mau, Pak. Mau ya. Nah, pertama kali kami berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan unsur pimpinan yang telah mengizinkan kami menyampaikan salah satu aksi nyata bahwa dalam salah satu program guru penggerak adalah wajib melakukan aksi nyata di sekolah. Saking banyaknya materi budaya positif ini, bingung mulainya dari mana. Tapi kita akan mencoba. Kami akan mencoba menyampaikan pemahaman tentang budaya positif. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pematik. Coba Bapak Ibu baca. Nah, yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana jawabannya kira-kira Bapak Ibu? Bisa. Ya, bisa dan tidak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti imbalan, penghargaan, hadiah, atau kegiatan membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa. Iya. Sama jawaban Ibu ketika kami pertama kali dimunculkan pertanyaan ini. Semuanya kami jawab bisa. Tapi ketika memasuki modul, maka jawaban bisa kita itu semuanya mulai luntur. Ya, mulai tidak percaya pula kami dibuatnya bahwa hukuman bisa mendisiplinkan, hadiah bisa memotivasi, kemudian penghargaan bisa motivasi. Bapak Ibu juga mungkin penasaran, kenapa nilai-nilai selama ini yang kita anut kok bisa luntur begitu ya? Saya sendiri juga mulai meragukan, ya. Baik, kita akan mulai. Kita akan mulai dari teori dulu Bapak Ibu. Ada beberapa teori, dengan memahami teori ini maka bisa mengubah konsep kita terhadap anak. Baik, kita akan membahas ada 6 di sini teorinya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi. Nah, teori motivasi ini nanti yang akan mengubah pola pikir kita.
hukuman dan penghargaan, restitusi. Ini alternatif penyelesaiannya. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, yang segitiga restitusi ini yang kemarin kami harus mempraktekannya dengan siswa. Jadi saya minta tolong kemarin dengan adik-adik PK, karena mereka rupanya dalam hal itu mereka sudah biasa gitu ya. Baik, kita mulai dari disiplin positif. Ini mencoba mengajak memahami teori kontrol. Kejadian seperti ini. Mungkin bisa Bapak Ibu, saya suruh berdiri. Ini mencoba memahami teori kontrol Bapak Ibu. Bisa diperagakan Pak Dodi sama Pak Misnat. Tolong Pak Misnat ambil sebuah kertas. Ya, kecil saja. Digenggam kuat-kuat. Dikuat genggam ya, masukin dalam. Berharga bagi Pak Misnan ya. Sudah Pak Misnan tuliskan. Pak Dodi, bagaimana cara Bapak? Terserahlah. Yang penting Bapak bisa mendapatkan kertas itu. Rayu dia, ambil dia, bujuk dia, gelitik dia. Silakan Pak Dodi. Atau bujuk. Satu menit lagi. Atau disuap. Kasih uang. Oke. Baik. Akhirnya nggak berhasil. Nah, ini mulai memahami teori kontrol dari peragaan itu. Baik, kita lihat teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Sesungguhnya hanya murid itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Buktinya Pak Misnan. Udah capek Pak Dodi membujuknya, nggak mau. Tapi bisa saja Pak Misnan dikasihnya juga akhirnya. Tapi ketika dia memberikan itu apa? Berarti dia sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Arti kata, dia sendiri pun yang mengontrol dirinya. Jadi kita mengontrol murid itu dengan percayaan diri kita itu dinamakan ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau anaknya sudah merasa bersalah, maka kita harapkan dia bisa berubah. Dalam teori kontrol ini katakan ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya memang mungkin ketika diberi hadiah, kasih penghargaan, dia termotivasi. Tapi ketika tidak ada hadiah, tidak ada penghargaan, dia tidak lagi melakukan hal yang kita inginkan. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Betul, kita mampu memaksa. Dia akan mengerjakannya, tetapi hanya melakukan saat kita memaksa itu. Tapi setelah paksaan kita hilangkan, mereka juga tidak akan melakukan. Berarti apa semuanya ini? Berarti hanya dirilah yang mampu mengontrol dirinya. Jadi di sini ada perubahan konsep. Biasanya kita dikenal dengan istilah stimulasi respon, maka kita akan diperkenalkan dengan sebuah teori namanya teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau stimulus respon, sama semuanya menurut kita. Semua perilaku memiliki tujuan. Anak itu mengantuk di kelas. Mengantuknya ini kan salah. Pasti dia punya alasan kenapa dia tidur. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pak Misnan, ya dia kontrol dirinya. Meskipun dia menyerah, berarti dia mengizinkan orang lain mengontrol dirinya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, kemudian model berpikir menang-menang. Jadi anak yang salah itu bisa juga dia menang dalam teori kontrol ini. Nanti kita baca secara lebih mendalam.
Baik Bapak Ibu, kita masuk disiplin positif. Pengertian disiplin ini arahnya bukanlah kepatuhan terhadap tata tertib. Karena selama ini disiplin adalah patuh terhadap perintah atau tata tertib. Tapi disiplin di sini lebih kepada belajar kontrol diri untuk mencapai sebuah nilai-nilai universal atau nilai kebajikan. Dalam hal ini adalah profil pelajar Pancasila. Baik, ini ringkasan, saya lanjutkan saja. Nah, kita langsung ke makna disiplin, tapi kami langsung ke makna disiplin yang sebelumnya yang biasa kita pahami. Langsung ke bawah. Disiplin itu identik dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Identik dengan kepatuhan. Itu yang kita maknai disiplin selama ini. Kalau patuh terhadap peraturan dan lain-lainnya, maka kita disiplin. Kalau dipantau, maka kita disiplin. Kalau hilang pemantauan, hilang pula disiplin. Baik, nah mari kita pahami. Ini ingin menjawab pertanyaan pemantik tadi Bapak Ibu. Ini menjawab pertanyaan pemantik. Berdasarkan teori motivasi. Ada 3 teori motivasi. Orang melakukan sesuatu karena takut diberi sanksi. Tidak nyaman dia. Disuruh lari, disuruh buang sampah. Oh, dia mengikuti peraturan tapi karena menghindari ketidaknyamanan. Kedua, dia melakukan karena ada imbalan atau penghargaan. Kedua-duanya ini adalah motivasi estrinstik, luar dirinya. Ketika ini dihilangkan, bisa saja anak itu kembali lagi berbuat salah. Lalu, seperti apa sebenarnya motivasi yang kita inginkan? Yaitu motivasi yang berasal dari dirinya, yaitu menghargai diri sendiri berdasarkan nilai yang dia yakininya. Ada sebuah nilai yang dia yakini, maka dia mau melakukan sesuatu itu karena nilai tersebut. Contoh, dia mau membuang sampah karena dia memiliki nilai kebersihan, bukan lagi karena diperintah, disuruh, ditakuti, diberi penghargaan. Ini teorinya Bapak Ibu. Cuma nanti baru cara ya. Nah, nanti itu Bapak Ibu. Kita kan mulai teori dulu. Kita mulai dari yang ideal dulu. Jadi dia bergerak memang karena nilai yang dia yakininya. Bapak Ibu, sholat kenapa kita sholat? Karena keyakinan kita kan. Orang mau sholat karena keyakinan. Gak mau kita meninggalkannya karena keyakinan. Nah, banyak orang melakukan itu tanpa dipantau karena keyakinan. Nah, inilah yang diharapkan dari siswa tersebut. Melakukan sesuatu karena suatu nilai, karena suatu keyakinan dia pegang. Oke. Kalau begitu, langkah praktisnya bagaimana di sekolah? Agar motivasi intrinsik itu tumbuh sesuai dengan teori motivasi, maka kita harus bangun dulu keyakinan di dalam kelas. Seperti itu tekniknya. Berdasarkan 2 teori tadi, teori kontrol, kemudian teori motivasi. Dari teori motivasi ini, sanksi, penghargaan itu tidak bisa mengubah seseorang. Maka yang bisa mengubah seseorang keyakinan atau nilai-nilai. Kalau begitu, kita harus tanamkan keyakinan. Betul. Maka mulailah kita dengan keyakinan kelas. Bagaimana menyusun keyakinan kelas? Nah, ini Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti peraturan. Baik Bapak Ibu, yang pertama
Itu nilai apa yang ada di situ? Kita menggunakan helm itu harus bagaimana Bapak Ibu? Karena apa? Karena kita ingin keselamatan. Nilai ini yang harus dipegang dulu sama anak. Mengapa kita harus patuh 3M? Ini berkenaan dengan keselamatan juga dan kesehatan. Mengapa harus tepat waktu? Nilai apa yang ada di sini? Karena kita ingin disiplin. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai. Ini yang dimaksud dengan keyakinan. Bagaimana menyusun keyakinan kelas? Maka langkahnya adalah yang bisa Bapak Ibu sepakati nanti, yang pernah kami alami juga dengan praktek pengajar. Mari kita buat kesepakatan kelas. Ya, contohnya masing-masing siswa silahkan membuat apa menurut dia kesepakatan kelas, sehingga kelas kita ini kelas yang nyaman dan aman, kelas yang bersih. Maka murid itu nanti akan menuliskan macam-macam kesepakatan yang harus disepakatinya. Ini ada beberapa contoh. Nah, kesepakatan kelas: datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib, macam-macam. Tergantung anak itu nanti. Ini namanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini nanti kita tingkatkan kata-kata yang sebelah kiri itu kita tingkatkan, kita ubah maknanya menjadi lebih bermakna seperti kami guru dan murid saling menyayangi. Nah, ini sebuah nilai ini Bapak Ibu. Jadi keyakinan itu berasal dari kesepakatan kelas. Berarti teknis menyusunnya kita ambil kertas, ya saya mau peragakan tapi waktunya tidak mungkin. Kertas kecil itu, kertas warna-warni itu tempel semuanya. Dari situ baru kita buat keyakinan kelas. Berarti kelas kita saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Nah, semangatnya ini adalah sebuah nilai. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kami yang ingin selalu bekerja sama. Kami saling menghormati. Saling menghormati datangnya dari mana? Misalnya tidak keluar masuk kelas. Kalau keluar masuk kelas kan tidak menghormati guru artinya. Nah, dari keyakinan kelas inilah kita akan memulai membawa anak itu kepada disiplin. Nah, ini hanya contoh-contohnya saja. Hormat, ini saling menghormati, ini sebuah nilai. Bekerja, diterima dan dimiliki, ini contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa kita susun untuk menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Maksudnya apa motivasi intrinsik? Anak itu melakukannya memang karena nilai itu sudah diyakininya. Memang seolah-olah ini terlalu teoritis, tapi kita sebagai guru, ya apa salahnya mencoba, ya dengan nilai dulu, baru kita ajak anak itu memotivasi dia secara intrinsik. Oh, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti ada keyakinan tanggung jawab di kelas itu. Kalau dia tidak mengembalikannya, maka kita bisa tanyakan lagi, keyakinan apa yang tidak Ananda capai? Dilarang mengganggu orang lain, berarti ini keyakinan menghormati. Hadir 15 menit, berarti ini komitmen dan menghormati. Dilarang melakukan kekerasan, berarti menghormati dan keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, dan bisa Bapak Ibu baca semua sendiri. Nah, inilah nilai-nilai. Diharapkan dengan nilai inilah anak-anak bisa timbul kesadaran dari dalam dirinya yang kita maksudkan. Berarti ada kaitannya Bapak Ibu ya, dari pertanyaan pertama tadi, kemudian dengan teori motivasi tadi. Nah, semuanya ini untuk mendukung teori motivasi yang ketiga tadi Bapak Ibu. Yang pertama, teori motivasinya kan menghindari sanksi ya.
Kemudian yang kedua mendapatkan penghargaan. Yang ketiga karena nilai yang sudah tertanam dari dirinya. Ini apa? Oh, ini ingin menyampaikan lagi bahwa penghargaan itu adalah tidak cocok untuk menimbulkan motivasi intrinsik. Ini makna tambahan. Penghargaan itu jangka pendek saja. Penghargaan itu malah menghukum orang yang dapat sistem ranking. Kalau dia ranking 2, dia sengsara itu biasanya. Atau dia biasa ranking 1 dapat ranking 2, stres dia. Malah hukuman bagi dia. Makanya untuk K13 kan tidak ada ranking lagi. Itu berasal dari teori motivasi intrinsik, motivasi yang kedua, yaitu penghargaan itu tidak bisa memotivasi dalam jangka panjang. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada penelitian, pekerja yang diberi imbalan terus-menerus dari bonus, lama-lama rupanya pekerjaannya tidak tepat, tidak bekerja profesional. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ini si anu dape, ambu tidak pernah dape dah. Akhirnya apa? Ketika guru selalu menawarkan penghargaan, menawarkan hadiah, anak-anak yang tidak pandai bicara dia akan diam saja. Ya, kenapa? Dia tidak pandai ngomong, padahal dia tahu. Atau yang lain iri, inyus-inyusnya dapetnya. Akhirnya dia iri dengan temannya, akhirnya merusak hubungan. Ini maksud saya ingin menjelaskan lagi motivasi yang kedua tadi, Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Oke. Nah, ini teori motivasi yang pertama. Saya ingin menjelaskan lagi teori motivasi yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan ya dan hukuman. Contoh, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi dan terlambat. Wah, suruh anak catat 1 kali. Ini hukuman Bapak Ibu. Hukuman. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lariang. Murid diminta push up. Ini tidak pakai masker, push up. Ini hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, tapi ini ingat, hati-hati juga. Ini bukan hukuman, tapi konsekuensi dari yang dia lakukan. Pak, coret mejamu, coret si Budi. Budi, hapus. Selesai masalah. Pak, kancing bajumu dirobek deh Budi. Budi, coba jahit lagi. Tidak pandai menjahit deh Pak. Tanya ke Ibu Ibah, Pak, cara menjahit. Harus dia solusikan. Itu konsekuensi. Jadi harus dibedakan pula antara konsekuensi dengan hukuman. Konsekuensi ini lebih mendidik, lebih bertanggung jawab daripada hukuman. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya tidak bersepatu di sekolah. Kadang mas sepatu tinggal di rumah Pak basah. Ini tidak usah pakai sepatu. Kaki ayam. Ini hukuman. Tapi beda dengan PJOK. Hati-hati pula. PJOK bisa saja dia menyuruh lari lapangan basket 2 kali. Itu mungkin konsekuensinya. Ya, karena sedang belajar. Karena itu ada sebab akibatnya, ada korelasinya. Yang hukuman dengan yang dia berikan itu. Jadi tolong bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi memang itu harus terjadi. Kalau dicoret ya harus hapus. Gitu. Hukuman membuat anak sakit hati dan fisik. Kalau konsekuensi, anak hanya tidak nyaman. Dia tidak sakit hati. Kenapa? Dia sudah tahu. Itu konsekuensinya. Dia sudah tahu. Membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Itu memang konsekuensi saya. Saya harus lakukan. Ya. Hukuman paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan.
Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Sampai ke bawah. Jadi ospek-ospek yang ada di perguruan tinggi semuanya hukuman kebanyakan. Ya. Tidak ada yang konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, ada yang lebih hebat dari hukuman dan konsekuensi. Inilah yang dinamakan restitusi. Saya tidak akan menjelaskan teorinya karena lebih mudah melihatnya dari contoh nanti. Bapak Ibu, anak-anak melakukan kesalahan, itu pasti ada penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, makan, minum, ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk dicintai dan dimiliki, disayangi. Kemudian kebutuhan untuk kesenangan. Dia ingin fun. Mga talambe. Tadi malam main, Pak. Nah, mainnya itu adalah kesenangan. Berarti anak ini ada kebutuhan kesenangan yang tidak terpenuhi sama dia. Kemudian kebutuhan kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Kemudian kebutuhan penguasaan, power. Ada anak yang tipenya suka merintah-merintah itu. Pasti ada. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, kadang-kadang penyebab anak ini misalnya tidur-tiduran lemas di belajar, jangan-jangan dia memang tidak bawa makanan dia dari rumah atau tidak ada jajannya. Berarti kebutuhan bertahan hidupnya itu tidak ada memang. Jadi kita harus sebelum kita menilai anak, maka mungkin lebih baik kita cari dulu alasan atau penyebabnya. Nah, sekarang kita akan belajar di mana posisi kita sebagai guru. Terus terang, kami dulu sering di posisi penghukum. Bapak Ibu, ada 5 posisi. Waktunya masih ada, Bu Risma. Berapa menit lagi? Saya tayangkan saja videonya. Karena kalau ini agak sulit membacanya. Baik, kita akan lihat video 5 tipe guru. 5 posisi kontrol sebagai guru. Setelah lihat video, kita akan tahu kita di posisi mana. Oke. Cukup jawab dalam hati saja. Masalah pada anak, maka bisa kita posisi manajer, maka kita bisa terapkan segitiga restitusi ini. Langkah pertamanya adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini, tenangkan anak dulu. Kalimatnya bisa saja seperti ini. Ya, semua kita bisa saja berbuat salah. Kita memang tidak ada yang sempurna, anak. Nah, dia stabil dulu posisinya. Dia udah cakak tadi kan? Kita panggil. Apa yang dilakukannya? Dia merasa bersalah. Kita tenangkan dulu. Setelah ditenangkan, maka kita masuk validasi kebutuhan. Ini kaitannya dengan 5 kebutuhan pokok, 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Pasti ada yang kurang dari 5 itu. Nah, yang kurang itu yang kita ingin gali. Kenapa dia terlambat? Kenapa dia berkelahi? Kenapa dia mengantuk? Nah, pasti harus kita gali penyebabnya, validasi kebutuhan. Nah, contoh-contoh kalimatnya ini. Kemudian barulah kita menanyakan keyakinan. Nah, balik lagi ke tadi, untuk menanyakan keyakinan kita harus buat dulu keyakinan kelas. Masing-masing kelas tentu berbeda-beda keyakinannya, tapi yang penting sudah disepakati. Cocok tidak dia datang terlambat itu dengan keyakinan kelas? Iya, kalau tidak cocok bagaimana nak caranya mengatasinya, memperbaikinya? Nah, Bapak Ibu, inilah salah satu teknis cara melakukan posisi manajer, yaitu dengan melaksanakan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya seperti ini. Baik, Bapak Ibu, terus
apa yang kaitannya dengan budaya positif tadi? Kami ulang simpulkan. Budaya positif itu memang alami seperti itulah adanya, kebiasaan itulah adanya di sekolah kita yang bisa timbul dari motivasi intrinsik, dan ini bisa timbul jika posisi guru adalah posisi manajer. Seorang manajer dia harus bisa melaksanakan segitiga restitusi. Baik, kita bersama-sama mencoba untuk berkolaborasi menumbuhkan motivasi intrinsik yang nanti menjadi disiplin positif, muaranya budaya positif. Demikian mungkin karena waktu kita terbatas Bapak Ibu, tidak ada tanya jawab ya. Nanti kita minggu kedua nanti kita akan coba melaksanakannya di kelas. Setuju Bapak Ibu ya? Iya, kita mulai dengan membuat keyakinan kelas. Terima kasih waktunya. Mohon maaf banyak salah, banyak yang dilewatkan slide-nya ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak waktunya. Siswa juga nanti kalau ada waktu-waktu yang diperlukan untuk anak juga kita pakai Bapak Samsurizal ini. Jangan kita lepas dia nanti ke sekolah lain. Luar biasa. Karena keluar biasaannya ini, saya jadi terpikir akan menanti sebuah buku tentang ini, karena kami sekarang lagi bimbingan penulisan buku dari STM. Mudah-mudahan tidak 2 bulan, 3 bulan, tetapi secepatnya Bapak Sam menerbitkan buku ini. Amin. Dan, sangat bermanfaat rasanya bagi kita semua hari ini. Mudah-mudahan ya Pak Sam. Amin. Insyaallah.